Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan ya, semuanya tetap sehat dan tetap sukacita. Hari ini kita sekolah minggu nih. Ayo Kak Debbie tanya, siapa yang sudah siap sekolah minggu? Yeay. Siapa yang sudah mandi? Jangan-jangan tadi bangun tidur dibangunin sama mama papa, terus habis gitu tiba-tiba langsung duduk, langsung ibadah. Boleh nggak ya kayak gitu? Nggak boleh ya? Iya, nggak boleh. Meskipun kita ibadah di rumah ataupun kita ibadah di sekolah minggu, kita harus tetap berpakaian yang rapi, harus tetap mandi, terus kemudian sikapnya harus hormat ya. Oke, semuanya pasti sudah siap ya. Sebelum kita beribadah, ayo semuanya kita ambil sikap berdoa. Kita mau berdoa sama Tuhan. Kita mau minta supaya Tuhan pimpin setiap kita agar ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Kita mau berbicara sama Tuhan, harus sopan ya. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena kalau pada pagi hari ini Tuhan kembali mengizinkan kami untuk beribadah. Tuhan, ini suatu anugerah yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur Engkau memberikan kesehatan kepada kami semua. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan nantinya kami ingin menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, pimpin setiap kami, berkati ibadah sekolah minggu ini, kiranya ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang Kak Debbie mau tanya, ini adalah minggu pertama. Yang minggu kemarin siapa yang sudah lihat drama ya? Aduh, dramanya siapa ya? Si Atot. Masih ingat? Lah adik-adik, bulan ini bulan apa? Bulan Desember. Kita sudah memasuki bulan Desember. Bulan Desember itu kita mau merayakan apa sih? Iya, benar sekali. Kita mau merayakan hari Natal. Yeay! Kalau dulu waktu kecil, Kak Debbie kalau waktu hari Natal seneng banget. Karena apa? Karena nanti Kak Debbie, mama papa Kak Debbie pasti bikin kayak pohon Natal gitu. Terus dipasang-pasang, ya ada buah pohon Natalnya. Terus pas hari Natalnya terima kado dari mama papa. Wah, seneng ya. Nah, tapi ingat adik-adik, yang paling penting di saat hari Natal adalah di mana Tuhan itu menepati janjinya. Dia mengasihi kita. Dia mau memberikan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia, untuk menebus setiap kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, semuanya bangkit berdiri, kita mau bersukacita, kita mau mempersiapkan untuk Natal di bulan Desember ini. Ya, Tuhan memanggil setiap anak-anak yang percaya kepadanya. Oke ya, yuk Kak Eka, semuanya bangkit berdiri, yuk. Penuh dengan sukacita ya, kita pujikan lagu ini. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang.
bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekali lagi, saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekarang ya, dengar-dengaran. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Lagi, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Semuanya jawab. Oke ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Sekali lagi. Ku jawab ya. Oke. Haleluya. Lah adik-adik, kira-kira ya, berita Natal itu hanya untuk kita yang di sini aja atau di mana? Nah, benar sekali tuh. Berita Natal itu untuk semua orang. Ya, betul ya? Nah, seluruh bumi ini boleh deh dengerin berita Natal, dengerin sukacita Natal. Karena Tuhan tidak pernah pilih siapa yang akan diselamatkan. Tuhan hanya mau kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, dari pulau dan benua, nah semuanya memuji Tuhan, semuanya bersukacita menyambut kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Yuk, dengan tetap bangkit berdiri ya, kita pujikan lagu ini ya, dengan penuh sukacita. Dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan.
semuanya duduk yang manis. Sebentar lagi kita mau ketemu sama Kak Vena. Kira-kira Kak Vena mau bercerita apa ya? Duduk yang manis ya. Selamat mendengarkan. Yeay. Halo adik-adik. Nah, ketemu lagi sama Kak Vena nih. Adik-adik, hari ini tadi Kak Devi sudah bilang ya, hari ini itu adalah minggu pertama di bulan apa? Di bulan Desember. Nah, hari ini adik-adik, sepanjang bulan ini lebih tepatnya, kita akan belajar firman Tuhan seputar kelahiran Tuhan Yesus. Ya, kalau bulan November kemarin kita sudah belajar nih raja-raja dari Yehuda atau Israel Selatan. Nah, kita berhenti dulu nih belajarnya tentang raja-raja di Israel Selatan atau Yehuda. Kita bulan ini akan belajar tentang seputar kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita belajar adik-adik, Kak Vena mau tanya nih. Kalau adik-adik mau memberi kabar kepada teman sekolah nih kan, sekolahnya online kan ya, itu biasanya pakai apa dong? Oh ya, biasanya ada yang pakai WhatsApp Kak. Oke, Kak, biasanya Mama bantu untuk kirim email ke teman atau ke guru sekolah minggu, betul ya? Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, banyak cara yang bisa kita pakai untuk kita memberitahu teman kita atau memberi kabar kepada teman kita. Nah, pada zaman dahulu sebelum ada WhatsApp, sebelum ada email, nah orang biasanya mengirim pesan seperti apa? Nah, pada zaman dulu orang mengirim pesan biasanya ditulis dulu di kulit binatang mungkin, di daun mungkin, untuk apa? Dikirim lewat seseorang yang diutus untuk pergi memberikan surat itu. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini Kak Vena juga dapat satu kiriman. Dengerin ya, Kak Vena akan sharing sama adik-adik. Dengar ya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Nah, sudah dengar kan? Kak Vena dapat itu tadi dikirimin temannya Kak Vena sebuah voice message. Nah, adik-adik mau tahu kisah di balik apa itu voice message yang Kak Vena terima? Kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Semuanya lipat tangan, kita mau fokus, berdoa, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami dapat sekolah minggu. Hari ini sekali lagi Tuhan memberi kesempatan kami untuk menikmati bulan Natal.
Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar firman-Mu. Tolong kami untuk sungguh-sungguh mendengarkan, tolong kami untuk kami bisa mengerti, dan tolong kami untuk kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan waktu kami belajar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalian tahu enggak? Yang Kak Vena putarkan tadi, yang Kak Vena sharingkan tadi, itu adalah satu kutipan yang kita bisa baca dari kitab Mika. Mika di mana? Perjanjian Lama, kitab Mika pasal yang ke-5. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, dari bacaan tadi kita bisa belajar bahwa ada satu berita yang besar yang Tuhan berikan kepada orang Israel pada waktu itu, juga kita manusia, tentang siapa? Tentang kelahiran seorang yang nantinya akan memerintah dengan luar biasa. Seseorang yang disebut sebagai raja yang ajaib, raja damai. Nah, penasehat ajaib itu juga dibahas atau dicatat, diberitakan pada zaman pelayanan Nabi Yesaya. Mau dengar? No, kita dengar lagi ya. Ini adalah kabar yang luar biasa. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, itu tadi yang diberitakan atau itu tadi yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, Nabi Mika juga Nabi Yesaya memberitakan tentang kelahiran seorang yang luar biasa. Seorang yang disebut sebagai Raja Damai, Penasehat Ajaib. Nah, yang nantinya akan memimpin dengan luar biasa. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik tahu enggak? Nabi Mika sama Nabi Yesaya itu hidupnya atau pelayanannya itu waktu yang lama sekali, sekitar 2700 tahun yang lalu. Wah, lama ya, 2700 tahun yang lalu. Nah, berita itu disampaikan kepada orang Israel. Tapi adik-adik tahu enggak? Berita itu belum terwujud ketika Nabi Yesaya meninggal. Ketika Nabi Mika sudah tidak lagi melayani atau sudah meninggal. Nah, berita yang disampaikan itu belum terjadi. Belum ada orang yang sehebat itu yang lahir di tengah-tengah orang Israel. Bahkan dikatakan di tengah-tengah orang Bethlehem. Nah, ternyata adik-adik, sekitar 700 tahun setelah berita itu disampaikan, ada satu kabar yang mirip sekali. Ada satu kabar yang rasanya kabar itu
mau digenapi nih, mau terjadi sungguh-sungguh nih. Nah, kabar itu pertama-tama didengar oleh seorang wanita. Seorang wanita yang takut akan Tuhan. Seorang wanita yang taat kepada Tuhan. Nah, wanita ini adalah seorang yang belum menikah. Tetapi dia sudah memiliki tunangan, yaitu calon mempelai laki-laki. Nah, adik-adik, wanita ini sekali lagi Kak Vena bilang, belum menikah. Ketika wanita ini berada di rumahnya, tiba-tiba adik-adik, seorang malaikat datang menemui wanita ini. Nah, kemudian wanita ini terkejut. Wah, siapa ini? Nah, ketika wanita itu terkejut, ternyata malaikat ini menyampaikan satu pesan adik-adik kepada wanita ini. Apa pesannya Kak Vena? Nah, dengerin ini ya, pesannya, dengerin baik-baik. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, adik-adik, malaikat itu bilang apa? Malaikat itu bilang bahwa wanita ini yang tadi namanya siapa sudah disebutkan belum ya? Siapa ya namanya tadi? Nah, ini Kak Vena di bawah di layar kalian punya huruf yang acak. Yuk coba tebak siapa ini kira-kira namanya wanita ini. Wah, keren, bener semuanya, yaitu Maria. Maria terkejut. Hah? Bagaimana bisa aku mengandung? Bagaimana bisa ada baby di perutnya Maria? Kalau Maria belum menikah, Maria masih bertunangan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ternyata malaikat itu bilang bahwa Maria akan mengandung karena Roh Kudus. Karena Tuhan sendiri yang masuk di rahimnya Maria, di perutnya Maria, dan nantinya akan lahir sebagai anak yang diberi nama siapa? Yesus. Dan nantinya dikatakan oleh malaikat itu bahwa anak ini akan memerintah keturunan Daud. Dia akan menjadi raja yang memimpin kaumnya dikatakan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini mirip sekali dengan yang sudah diberitakan pada zaman Nabi Yesaya juga Nabi Mika. Sekarang akan dipenuhi oleh Tuhan. Berita yang disampaikan 700 tahun yang lalu bukan berita yang bohongan, tetapi berita yang benar-benar akan terjadi. Lewat siapa? Lewat Maria. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, jika adik-adik tahu di bagian Alkitab lain di Matius dikatakan di sana ketika mendengar bahwa Maria ini mengandung, ada baby di perutnya,
padahal belum menikah. Calon suaminya siapa namanya? Ayo diacak lagi ya. Ini Kak Vena acak tulisannya di sini. Ayo coba disusun. Nah, iya, nama calon suaminya Maria adalah Yusuf. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Yusuf mau berpisah dengan Maria secara diam-diam karena tidak mau mempermalukan Maria. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini. Berita kepada Maria itu adalah berita yang baik bagi umat manusia. Kenapa? Karena itu berita yang sudah dijanjikan Tuhan sejak zaman dahulu, sejak zaman yang bertahun-tahun, beratus-ratus tahun yang lalu akan dipenuhi oleh Tuhan lewat Maria, kabar yang baik. Tapi adik-adik tahu tidak? Ketika kabar itu disampaikan ke Maria, ini bukan soal yang gampang buat Maria, ini soal yang sulit buat Maria. Kenapa? Kalau dia sampai mengandung padahal belum menikah, nah Maria bisa dijauhi oleh banyak orang saat itu. Mungkin juga Maria bisa dihukum karena sudah dianggap melakukan satu pelanggaran karena belum menikah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Maria juga mungkin akan kesusahan. Bagaimana kalau seandainya benar-benar Yusuf meninggalkan dia akan sendirian melewati masa-masa mengandung, masa-masa ada baby di perutnya. Nah, adik-adik, ini bukan masalah yang kecil, tapi ini masalah yang bisa membuat hidup Maria tidak enak, bisa membuat hidup Maria susah. Tetapi adik-adik tahu enggak? Di akhir percakapan Maria dengan malaikat ini yang memberitakan bahwa Maria akan mengandung seorang anak yang istimewa karena dia lahir dari Roh Kudus, seorang anak yang nantinya adalah juru selamat, seorang anak yang adalah sebenarnya Tuhan sendiri yang lahir menjadi sama seperti kita manusia. Kabar yang besar ini sebenarnya juga akan membuat Maria sulit, susah, mungkin juga menderita. Tetapi di akhir percakapannya dengan malaikat, adik-adik tahu enggak? Apa jawab Maria? Coba kelas besar bisa buka di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38. Yuk coba ya. Yuk Kak Vena bacakan buat kita semua. Adik-adik yang kelas kecil bisa dengerin Kak Vena. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu, kata Maria. Nah, di akhir percakapan Maria dengan malaikat saat itu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Maria bilang apa? Jadilah seperti perkataanmu kepadaku. Maria tahu bukan hal yang mudah yang akan dia lewati. Mungkin hidupnya akan susah, mungkin dia akan dijauhi teman-temannya, mungkin dia akan dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya, mungkin juga dia akan dihukum. Dan mungkin dia juga harus merawat anak itu ketika sudah lahir. Mungkin saja dia bisa ditinggalkan oleh Yusuf. Tetapi Maria dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati bilang sama malaikat, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang kamu katakan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kabar baik yang diterima Maria, kabar baik yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi sejak bertahun-tahun yang lalu, diterima dengan sukacita, dengan tulus hati oleh siapa? Oleh Maria.
Maria tahu hidupnya tidak akan mudah. Maria tahu hidupnya akan sulit. Tetapi Maria dengan tulus hati, dengan rela hati menerima kabar itu. Menerima, bersedia untuk hidupnya dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Kok bisa Kak Vena? Melalui Maria Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus lahir jadi sama seperti manusia dengan kita, sama kayak kita begini. Tapi dia tetap Tuhan. Kemudian nantinya dia melayani, mengabarkan tentang kerajaan surga. Sampai akhirnya dia mati di kayu salib. Nah, Maria dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena Maria meresponi berita sukacita itu dengan apa? Mau memberikan dirinya dipakai oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Ketika kita masuk bulan Desember, biasanya hore, kita sudah sampai bulan Natal. Biasanya rumah-rumah, di rumahnya adik-adik ada hiasan Natal, di rumahnya adik-adik mungkin sudah disiapkan pohon Natal, atau mungkin sudah ada rencana nih mau bikin Natal yang spesial. Tahun ini apa ya, Natal bersama keluarga di rumah tentunya ya, karena kita belum bisa keluar rumah, belum bisa kumpul-kumpul di gereja. Nah, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana hati kita? Apakah kita menerima Natal seperti Maria? Menerima kabar baik itu seperti Maria dengan sukacita, dengan mau memberi diri Tuhan, pakai aku menjadi alat Tuhan. Atau kita hanya ya yang penting happy Kak, yang penting dapat hadiah Kak, yang penting ada makan-makan Kak, yang penting ada kumpul-kumpul sama keluarga Kak, atau mungkin mau liburan bersama keluarga. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Natal bukan soal itu saja, tetapi Natal adalah bagaimana hatinya adik-adik. Apakah adik-adik ketika mendengar Natal berarti ingat Tuhan Yesus pernah lahir di dunia ini. Tuhan Yesus pernah datang ke dunia ini untuk satu hal, yaitu apa? Keselamatan manusia. Bagaimana hatinya adik-adik? Mau enggak dipakai Tuhan? Mau enggak adik-adik memberi hatinya adik-adik untuk Tuhan Yesus bertahta di situ, berkuasa di hatinya adik-adik, sehingga apa? Hidupnya adik-adik dipakai oleh Tuhan. Caranya gimana Kak? Hidupnya kita bisa dipakai oleh Tuhan. Ingat, kita belajar taat, kita belajar di sekolah jadi anak yang menjadi berkat bagi teman-teman, tidak suka ganggu temannya. Supaya apa? Karena hati kita dipakai oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya orang lain melihat Tuhan Yesus ada di hati kita. Nah, mari kita belajar. Ibu Maria ketika menerima kabar baik, dia tahu hidupnya tidak akan mudah. Hidupnya mungkin mengalami banyak kesusahan, tapi dengan tulus hati dia mau dipakai Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik sudah tahu loh, Tuhan Yesus lahir untuk menyelamatkan adik-adik. Bagaimana sikap kita? Nah, kita harusnya memberi diri untuk apa? Untuk dipakai juga oleh Tuhan. Kabar baik akan menjadi baik ketika kita mau bersikap baik juga. Ada kabar baik tetapi sikap kita bad. Contohnya nih, ada kabar baik apa? Ada kabar baik anak-anak sekolah minggu bisa punya kesempatan untuk apa? Nyanyi di hari Natal misalnya. Kabar baik kan, kesempatan nih pakai talenta kita untuk melayani Tuhan. Tetapi sikap kita, gak mau suaraku terlalu bagus untuk nyanyi di gereja saja. Biasanya aku ikut lomba-lomba tuh. Nah, sebenarnya kabarnya baik, tapi karena sikapnya kita bad, akhirnya tidak ada yang spesial. Tetapi ketika ada kabar baik,
kita sikapnya menerima dengan baik, dengan tulus, dengan sukacita, itu akan membawa sukacita bagi banyak orang. Nah, mari kita belajar ya adik-adik. Kak Vena juga belajar, kita belajar. Ketika kita mendengar kabar baik dari firman Tuhan, mari kita punya sikap hati yang tulus, memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Supaya apa? Kabar baik itu bisa mendatangkan sukacita buat orang lain, dan orang lain juga bisa menerima kabar baik itu, menikmati kabar baik itu bersama-sama. Nah, yuk kita belajar. Natal tahun ini kita tidak bisa kemana-mana, tetapi karena ada COVID ya, tetapi biarlah berita Natal tahun ini kita memberi hati kita dengan tulus, menerima kabar baik itu dengan sukacita, sehingga apa? Hidup kita ketika orang lihat, Tuhan, orang lain lihat, kita bisa menikmatinya dengan sukacita bersama dengan mereka. Oke, kita belajar sama-sama ya adik-adik. Yuk adik-adik kita berdoa ya, sikap yang baik, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar firman Tuhan. Sekali lagi kami belajar tentang kelahiran Tuhan. Bagaimana Tuhan memakai Ibu Maria menjadi alat Tuhan untuk lahir di dunia ini menyelamatkan kami. Tuhan, tolong kami boleh punya hati yang tulus, mau dipakai oleh Tuhan. Ketika kami mendengar kabar baik dari firman Tuhan, biarlah Tuhan, hati kami mau dibentuk oleh Tuhan. Hati kami dengan tulus menerima Tuhan, dengan sukacita kami boleh memberi hidup kami dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kami yang masih anak-anak ini, biarlah Tuhan menolong kami untuk kami semakin hari semakin menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita berpisah, sebelum Kak Vena kasih ke Kak Debbie untuk acara selanjutnya, nah Kak Vena ada 5 pertanyaan, 5 pertanyaan, kalau gini jadi 10 ya, 5 pertanyaan, oke? Perhatikan di layar kalian, Kak Vena sudah kasih huruf yang Kak Vena acak. Nah jawabannya dari itu, katanya itu bisa disusun dari huruf yang Kak Vena acak, oke? Perhatikan, yang pertama, siapakah Nabi yang Kak Vena sebutkan tadi yang sudah memberitakan tentang kelahiran Tuhan Yesus 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir? Ada 2 nabi ya. Nah, kalian susun di sini ya. Siapa dan siapa. Oke? 2 nabi. Sudah? Oh iya, kalian perlu alat tulis ya. Siapkan alat tulisnya, ayo cepat. Ditulis ya. 2 nabi yang Kak Vena sebutkan yang sudah dipakai Tuhan mengabarkan tentang kelahiran Tuhan Yesus 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Sudah? Oke, yang kedua, tadi Kak Vena minta adik-adik baca di kitab mana ya yang mencatat kisah percakapan Ibu Maria dan malaikat. Di kitab apa? Gampang sekali ini, gampang, pendek ya. Bawa ya, perhatikan huruf yang Kak Vena sudah acak. Sudah? Yang ketiga, siapakah malaikat yang menjumpai Ibu Maria? Gampang, kecil. Ini kasih kelas Getsmani bilang, mudah Kak. Tapi yang kelasnya Rosi, yang kelasnya Jojo mungkin, aduh siapa ya, boleh dibantu mama papa ya. Oke. Tadi pertanyaan keberapa ya? Ketiga ya. Sekarang pertanyaan keempat, yaitu
tadi ketika sudah mendengarkan tentang kabar sukacita dari malaikat, kabar sukacita tapi nggak enak ya, karena Maria bisa saja dijauhi teman, Maria bisa ditinggal sama Yusuf, Maria bisa dihukum sesuai hukum yang berlaku saat itu karena mengandung, ada baby di perutnya tanpa menikah. Nah, tapi Maria dengan sukacita, dengan apa? Hati yang apa tadi? Ayo, hati yang seperti apa yang dimiliki Maria? Catat ini ya. Gampang ini Kak Vena sudah kasih kata huruf-hurufnya, tinggal disusun. Sudah? Itu tadi yang keempat ya. Oke. Yang kelima. Nah, yang kelima adalah tadi ketika di akhir percakapan Maria dan malaikat, Maria bilang apa sih? Kalian bisa buka di Lukas pasal 1 ayatnya, cari sendiri. Tadi Kak Vena sudah sebutkan ya. Susun, ini Kak Vena acak katanya. Ini tidak lagi hurufnya yang diacak, tapi katanya diacak. Disusun. Apa yang Ibu Maria bilang ketika di akhir percakapannya? Aku ini adalah seorang. Terusin sendiri ya. Oke, sudah dicatat? Oke, sip. Nah, adik-adik, setelah itu kalian bisa foto tuh jawaban kalian, kirim di guru-guru sekolah minggu di kelas kelasnya Jojo itu kelas apa ya? Nazaret bisa kirim ke Kak Shirley atau Kak Suwani, kelas Yerusalem bisa ke Kak Mei atau Kak Suci, kelas Getsemani ke Kak Vena, kelas Sion boleh dikirim ke Kak Feni, oke, atau Kak Budi. Nah, adik-adik yang tidak sekolah minggu direct gimana Kak? Adik-adik yang tidak sekolah minggu direct boleh kasih jawabannya di komentar. Oke, sip. Nah, nanti ada pengumuman yang spesial dari Kak Debbie untuk acara kita minggu depan, yaitu kita akan merayakan sekolah minggu perayaan Natal lewat Zoom. Nanti Kak Debbie akan umumkan gimana cara daftarnya Kak. Oke ya, sampai jumpa minggu depan di acara yang spesial sekolah minggu rek. Oke, dadah. Kak Debbie silahkan. Halo lagi adik-adik. Sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Hari ini Kak Vena bercerita tentang seorang wanita, ibunya Tuhan Yesus. Namanya siapa? Maria. Lah, pada saat malaikat datang memberitakan kabar gembira ke Maria, bagaimana sikapnya Maria? Dia dengan penuh sukacita. Kira-kira kalau adik-adik, kalau Tuhan itu mau datang, kira-kira adik-adik apa yang adik-adik lakukan ya? Biasa aja Kak, Natal ya gitu-gitu aja. Wah, atau wah aku seneng Kak, nanti aku pasti dibelikan baju baru sama mamaku. Terus yang terpenting adalah sikap kita, hati kita. Tuhan mau apa yang kita punya itu semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan mau apa yang kita punya itu kita persembahkan, karena itu persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Seperti biasanya mama papa pasti sudah tahu bagaimana caranya persembahan selama ibadah online. Oke, sekarang semuanya kita mau memuji Tuhan, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita dan kita juga akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Sekali lagi ya, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu,
segenap hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Oke, kita sudah memberikan persembahan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Kak Debbie pengen semuanya kita bangkit berdiri, kita mengungkapkan rasa syukur kita berterima kasih kepada Tuhan atas kasih setianya yang kita alami. Yuk. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang Yuk semuanya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Tuhan tetap menjaga kami. Tuhan, kami juga mengucap syukur kalau pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan. Berkati Mama Papa, agar nantinya Tuhan berkati juga persembahan ini, agar nantinya Tuhan persembahan ini bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur di tengah pandemi ini Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Kami mengucap syukur, kami sudah melewat akan memperingati hari Natal Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami. Kami sungguh mengucap syukur Bapa, kasih-Mu sungguh besar kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan selalu pimpin setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh iya adik-adik, sebelum kita berpisah, Kak Debbie ada satu pengumuman, yaitu minggu depan kita Sekolah Minggu Rek akan mengadakan ibadah Natal sekolah minggu. Ya, senang ya pastinya ya. Nah, tapi ibadah Natalnya ini via Zoom. Nah, ya. Terus adik-adik yang mau mengikuti Natal, acara Natal nanti bisa daftar di link di bawah ini. Nanti minta tolong mama, papa, om, tante, kakak, pasti bisa deh daftarin. Nanti atau guru-guru sekolah minggu nanti juga ngobrol ke mama papa ya. Nah, untuk acara Natal ini tidak hanya untuk adik-adik yang sekolah minggu saja, tetapi adik-adik sekolah minggu juga bisa mengajak teman-temannya, saudaranya untuk merayakan Natal bersama-sama. Jangan lupa, karena Natal untuk kali ini beda dari tahun-tahun yang kemarin. Apa bedanya? Apa serunya? Minggu depan kalian harus nonton ya. Itu dulu dari Kak Debbie. Sampai jumpa minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.